Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ahmad Abdul Hadi, seorang mahasiswa di Universitas Mataram, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM E1E021048. For information, ini merupakan mata kuliah diagnostik remedial teaching yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Hariwitono MPD Cons dan Ibu Hikmah Ramdhani Putri MPD. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan gangguan yang dialami pada anak. Pada dasarnya, gangguan yang dialami pada anak itu sangat beragam. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar gangguan yang dialami pada anak itu yang kita fokuskan adalah gangguan motorik. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kita beranjak ke pembahasan, saya ingin teman-teman semua ataupun Bapak Ibu menonton video terlebih dahulu supaya kita memiliki gambaran untuk ke pembahasan selanjutnya. Oke? Silakan ditonton videonya. Aku ya iya suka main game ya mas? Oh podo, anakku juga iya Apa mainnya apa? Mobile Legends? Wah sip, rame tak? Setelah melihat video tersebut, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan atau gambarkan? Saya pikir itu merupakan suatu hal yang menakutkan apabila itu terjadi pada diri kita ataupun anak-anak kita dan juga peserta didik kita kelak, seperti itu. Karena jika kita perhatikan itu sungguh menakutkan, saya kira ya. Nah, itu merupakan salah satu gambaran yang terjadi apabila anak kita ataupun peserta didik kita mengalami gangguan motorik. Nah, apa sih gangguan motorik itu? Ya, gangguan motorik atau sering juga kita sebut dengan permasalahan dalam keterampilan motorik merupakan ketidakmampuan kita dalam melakukan gerak yang kita lakukan dengan semau kita, ya, ataupun kita lakukan dengan secara sengaja. Bagian-bagian tubuh kita seperti tangan, kaki, wajah gitu. Kita lakukan dengan sengaja, dengan keinginan kita sendiri, seperti itu. Secara otomatis dan tentunya akurat. Seperti kita berniat ingin mengangkat tangan seperti ini. Nah, itu dilakukan dengan secara kemauan kita sendiri. Tapi ketika kita melihat video tadi, apakah gerakan yang dilakukan oleh anak itu ke atas kemauannya sendiri? Tidak. Itu merupakan gerakan-gerakan yang terjadi dengan sendirinya akibat gangguan-gangguan yang dialami pada tubuhnya. Terutama itu gangguan saraf yang mengakibatkan anggota tubuh, otot, tulang itu mengalami gangguan sehingga gerakan tersebut tidak terjadi dengan keinginan sendirinya. Seperti itu. Nah, sedikit informasi teman-teman dan Bapak Ibu, perkembangan motorik itu berkaitan dengan kecakapan gerakan ya. Itu pada usia yang dapat kita perhatikan pada anak kita itu pada usia 10-11 tahun. Anak-anak kita ataupun peserta didik kita itu sudah mampu melakukan berbagai jenis kegiatan yang tentunya berbau motorik. Nah, jenis kegiatan seperti apa sih? Nah, jenis kegiatan olahraga misalnya seperti lari, lompat, berenang, dan bersepeda. Itu sudah kita dapat perhatikan bagaimana kecakapan peserta didik kita ataupun anak-anak kita ketika melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam perkembangan motorik anak, gerakan-gerakan yang tidak diinginkan oleh peserta didik kita ataupun anak-anak kita itu dapat kita lihat ketika mereka ingin menggerakkan tangan kanannya dan tangan kirinya ikut bergerak secara spontan. Nah, ini sudah dapat kita perhatikan, harus kita perhatikan ya. Ini merupakan gejala-gejalanya seperti itu. Nah, hal ini disebut dengan overflow movements, oke? Ketika ia ingin bergerakan tangan kanan, tangan kirinya ikut gerak dengan cara spontan seperti itu. Nah, ini perlu kita perhatikan secara serius seperti itu, karena apabila tidak kita
perhatikan, hal-hal yang tidak kita inginkan itu dapat terjadi. Nah, gangguan perkembangan motorik di mana kekurangan koordinasi dalam aktivitas motorik, baik motorik halus, motorik kasar, dan juga penghayatan, itu dapat kita tanggulangi, dapat kita minimalkan terjadi hal-hal tersebut, ataupun dapat kita hindari supaya nanti peserta didik kita ataupun anak-anak kita itu tetap sehat dan bugar, seperti itu. Hal-hal yang saya sampaikan tadi itu tidak boleh kita asal mendiagnosis ya, ataupun ngejudge bahwa anak itu mengalami gangguan motorik. Tentunya kita sebagai orang tua ataupun guru pada kelaknya perlu melakukan asesmen seperti itu untuk mendapatkan segala bentuk informasi untuk kita dapat memastikan bahwa anak-anak kita ataupun peserta didik kita itu mengalami gangguan-gangguan ataupun gangguan motorik. Nah, bentuk asesmen itu seperti apa ya? Nah, saya akan jelaskan. Nah, bentuk asesmen yang dapat kita lakukan kepada peserta didik kita itu ada beberapa. Yaitu dengan cara apa? Yang pertama, observasi tentunya. Kita akan tinjau, kok nanti ketika kita lihat peserta didik kita ataupun anak-anak kita, kok mereka gerakannya agak aneh gitu ya, motoriknya, berjalannya, berdirinya, tiba-tiba badannya gerak ya gitu. Nah, itu perlu kita perhatikan ya. Karena apa? Itu merupakan sebuah informasi yang penting bagi kita sebagai guru ataupun seorang orang tua, seperti itu. Selanjutnya yaitu dengan cara wawancara. Yang kedua ya, wawancara. Kita tanyakan kepada dia bagaimana. Tentunya Bapak Ibu guru ataupun orang tua harus tahu akan hal-hal ini supaya dapat kita tanyakan. Nanti, kamu pernah begini nggak? Kamu pernah begitu nggak? Nah, dari jawaban anak tersebut kita mendapatkan sebuah data atau informasi yang dapat memberikan kita jalan apa sih yang perlu kita lakukan selanjutnya. Adapun juga cara yang ketiga yaitu dengan tes. Kita berikan tes-tes atau beberapa tes pada peserta didik kita. Nah, di mana dengan hasil tes tersebut nanti kita akan mendapatkan sebuah informasi dari apa yang dialami oleh peserta didik kita. Dan yang terakhir, apabila dengan cara pertama, kedua, dan ketiga tidak kita dapatkan informasi ataupun belum memuaskan untuk kita memberikan diagnosis pada anak tersebut, kita pemeriksaan klinis. Tentunya kita nanti akan mendatangi seorang yang ahli ataupun dokter-dokter anak seperti itu, yang dimana mereka lebih mengerti tentunya ya, karena itu ilmu yang mereka dalami seperti itu. Nah, nanti akan diberikan seorang orang tua ataupun guru ketika mereka berkolaborasi bekerja sama untuk mengatasi permasalahan peserta didik kita seperti itu. Lalu bagaimana ya hal-hal tersebut dapat kita gunakan ataupun kita laksanakan untuk mengetahui anak didik kita, apakah anak kita mengalami gangguan motorik hal-hal tersebut yang seperti saya jelaskan di awal ataupun yang belum mengalami seperti itu. Ya, semoga saja peserta didik kita ataupun anak-anak kita tidak mengalami hal-hal tersebut. Nah, strategi pengembangan motorik mencakup 3 bidang ya. Yang pertama, keterampilan motorik kasar. Yang kedua, penghayatan. Dan yang ketiga yaitu keterampilan motorik halus. Nah, apakah ketiga cara tersebut ataupun ketiga strategi pengembangan tersebut caranya sama atau beda sih? Kita simak ya penjelasan sekarang. Nah, strategi pengembangan motorik kasar ya, ini dapat kita tingkatkan pengembangan motorik kasar peserta didik kita ataupun anak-anak kita itu dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang sederhana, yaitu dengan cara mengembangkan motoriknya itu dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas kehari-harian loh, sehari-hari. Ternyata tidak memerlukan medis-medis gitu ya, enggak. Dengan cara berjalan, aktivitas balok keseimbangan. Ya, mungkin ini sering dilakukan oleh guru-guru olahraga di sekolah-sekolah ya kepada peserta didiknya. Dan juga aktivitas motorik kasar lainnya yang
tidak jauh dari kehidupan sehari-hari seperti itu. Makanya jangan kasih peserta didik kita atau berikan mereka itu selalu mager pegang HP, itu sebenarnya kurang baik untuk kesehatan motorik anak seperti itu. Ataupun juga strategi pengembangan penghayatan dan kesadaran tubuh seperti itu. Seperti apa sih caranya? Sama seperti hal yang pertama, ini merupakan strategi yang tidak sulit, yaitu mudah. Adapun beberapa caranya, yang pertama adalah menunjuk bagian tubuh. Nah, ini mudah loh. Nanti ketika kita berikan perintah kepada anak, coba pegang telinga, nanti gini. Mungkin bisa divariasikan dengan game. Juga nanti pegang hidung, pegang mata, pegang mulut. Banyak cara. Tinggal kita bagaimana kreativitas kita dalam mendukung perkembangan peserta didik kita. Ada juga dengan cara bermain puzzle, mencari barang-barang hilang, bukan sengaja dihilangkan sih ya. Dan juga menggambarkan seukuran tubuh kita, dan juga meraba berbagai bagian tubuh. Permainan pantomim ya, mungkin anak-anak kan suka bermain, bisa diajak bermain pantomim. Dan juga mengikuti perintah seperti contoh pertama. Dan juga yang jarang orang tua dukung seperti itu, melakukan aktivitas air, bermain dengan air. Itu menyenangkan bagi anak dan juga sehat untuk anak-anak kita. Ada juga strategi pengembangan motorik halus. Nah, ada juga apa sih strategi yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita ataupun peserta didik kita. Ini merupakan strategi yang sangat mudah dilakukan oleh semua orang, semua guru, semua orang tua seperti itu. Kegiatan seperti apa sih yang dapat mengembangkan motorik halus anak-anak kita? Yaitu pertama, kita main lempar dan menangkap dengan anak-anak kita. Merupakan suatu hal kegiatan yang mudah kan? Kita lemparkan bola ke mereka, mereka lemparkan kita kembali. Itu dapat mengatur ataupun dapat mengembangkan motorik halus mereka. Dan juga seperti bermain bola, bermain ban dalam, yang nanti ban dalam itu diisikan angin terus mereka akan gelindingkan dan kejar gitu. Itu dapat mengatur ataupun mengembangkan motorik halus mereka. Bermain bola dari kain gitu, aktivitas koordinasi mata dan tangan, terus menjiplak ya, itu merupakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi peserta didik kita ataupun anak-anak kita. Selain itu juga untuk mengembangkan motorik halus mereka dengan cara menggunting ya. Ya, walaupun ini merupakan kegiatan yang cukup berbahaya, tapi perlu dilakukan oleh anak-anak kita, tentunya dengan pengawasan yang baik dari orang tua dan guru. Dan juga yang terakhir yaitu dengan aktivitas menempel dan melipat. Nah, mungkin itu yang dapat kita bahas dari pertemuan kali ini, seperti itu. Dan terakhir sekarang saya akan memberikan video seperti itu terkait dengan hal-hal yang dapat terjadi apabila peserta didik kita ataupun anak-anak kita itu yang keseringan main game, karena itu dapat mengganggu perkembangan motorik mereka. Seperti itu ya. Sekian dari saya, Ahmad Abdul Hadi. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan, karena ini merupakan sebuah proses belajar ya, yang dimana proses belajar tidak jauh dari kesalahan seperti itu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.